Tidak selayaknya bagi seseorang untuk meninggalkan salat witir sampai masuk waktu subuh. Sehingga kalau punya kesempatan salat witir, kerjakan. Jika dia nggak yakin untuk bisa melaksanakan salat witir di akhir malam, Bismillahirrahmanirrahim. selanjutnya kita akan membaca hadis dari kitab Bulughul Maram, hadis tentang hukum orang yang tidak salat witir. Hadis nomor 374. Hadis dari sahabat Abdullah bin Buraidah. Dari ayahnya Buraidah ibnul Husayb. Cara baca yang benar bukan Hasib, tapi Husayb. Dengan dhammah huruf ha. Dari sahabat Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah bin Husayb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun." Witir itu hak. Dan kalau kita terjemahkan hak dengan kata wajib, maka berarti kita terjemahkan witir itu wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak pernah witir, maka dia bukan bagian dariku. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin layyin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, wasahahahu Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan keterangan di bawah hadis ini. Walahu syahid, dan hadis ini punya perawi yang lain, punya riwayat yang lain, dhaif, namun statusnya dhaif, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan perawi hadis ini, Abdullah bin Buraidah. Buraidah an abihi, Buraidah ibn Husayb ini sahabat. Buraidah ibn Husayb sahabat. Sedangkan Abdullah, anaknya Buraidah, dia punya saudara kembar namanya Sulaiman. Sulaiman bin Buraidah. Wa kana tau'aman, dan Abdullah serta Sulaiman tau'amain, keduanya adalah saudara kembar. Mereka mendapatkan riwayat dari ayahnya, yaitu Buraidah ibn Husayb, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan di antara hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Meninggal pada tahun 115 Hijriah rahimahullah. Sehingga Abdullah ini tabi'in, sementara ayahnya Buraidah ibn Husayb adalah seorang sahabat. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan hadis ini. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut witir itu sebagai amal wajib. Beliau mengatakan al-witru haqqun. Witir itu wajib. Dan bahkan ada satu ancaman di lanjutan hadis, faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengerjakan witir, maka bukan bagian dariku. Dan makna falaysa minna, bukan bagian dariku, tidaklah menunjukkan kalau orang ini keluar dari Islam. Namun yang dimaksud bukan bagian dariku, makna yang pertama, bukan bagian dari ajaranku. Sehingga Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti ini. Makna yang kedua, falaysa minna, sifatnya adalah az-zajr, untuk menunjukkan larangan yang keras. Meskipun tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Sehingga bukan bagian dariku, seolah-olah Nabi SAW tidak mau mengakui orang ini sebagai umatnya, agar dia segera kembali. Oleh karena itu, setiap ada perintah maupun larangan yang diiringi dengan ancaman falaysa minna, falaysa minni, bukan bagian dari kami atau bukan bagian dariku,
menunjukkan larangan itu adalah larangan yang nilainya dosa. Sebagai contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Artinya, siapa yang menipu, aku tidak pernah mengajarkannya. Atau makna yang kedua, itu adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah orang ini bukan bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, agar dia yang mendengar segera kembali untuk meninggalkan larangan itu dan bertobat kepada Allah. Ibarat ada orang tua yang dia ngasih ancaman kepada anaknya, siapa yang pulang di atas jam 9 bukan anakku. Status anak bisa hilang atau tidak gara-gara lewat pulang dari jam 9? Tidak. Yang namanya anak tetap anak. Tapi orang tua menyampaikan seperti ini sebagai bentuk ancaman kepada anaknya. Siapa di antara anakku yang pulang di atas jam 9 bukan anakku. Sehingga mereka akan ketakutan. Mereka tidak akan melakukan itu karena orang tua sangat marah ketika ada anaknya yang pulang lebih dari jam 9. Bukan berarti menafikan status anak dari orang ini, karena yang namanya anak tidak bisa hilang hanya disebabkan gara-gara dia melanggar larangan orang tua. Tayyib. Sehingga hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan sholat witir keluar dari Islam, tapi hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat witir itu dalam bahaya. Hanya saja para ulama menegaskan bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Dan berkaitan dengan meriwayatkan hadis dhaif. Hadis dhaif dalam masalah hukum tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau hadis dhaif dalam masalah fadhail a'mal bisa diterima. Sehingga ada amal yang nilainya keutamaan, punya keutamaan tertentu, namun nilai keutamaan itu disinggung dalam hadis dhaif, itu masih bisa diterima. Tapi kalau hadis dhaif berkaitan dengan masalah hukum, tidak bisa diterima. Karena berkaitan dengan masalah hukum harus valid dari Nabi SAW. Dan ketika hadis itu bermasalah dari sisi validitas, dan itu menyinggung berkaitan dengan masalah hukum, maka tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Karena hukum itu sifatnya qat'i, sehingga baik yang sifatnya wajib, sifatnya haram, maupun yang turunannya, yaitu sunnah atau makruh, dia bersifat qat'i. Karena dia bersifat qat'i, maka sumbernya adalah sumber yang qat'i, dan salah satu di antara syarat untuk bisa disebut sebagai sumber yang qat'i, maka statusnya harus sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama menyebutkan, mengingat hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka apa hukum salat witir? Jamaahir ulama mengatakan salat witir hukumnya tidak wajib. Sedangkan hadis ini yang menyebutkan salat witir itu wajib adalah hadis yang dhaif. Jumhur ulama mengatakan, hampir semua ulama mengatakan salat witir sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sedangkan hadis ini sifatnya statusnya dhaif sehingga hukumnya tidak berlaku. Baik. Meskipun demikian, para ulama memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan masalah salat witir. Sehingga mereka ngasih penekanan yang kuat agar kaum muslimin tidak meninggalkan salat witir. Dan kita bisa lihat beberapa pernyataan yang mereka sampaikan yang menjelaskan tentang bagaimana sikap mereka terkait salat witir. Kita bacakan di antaranya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, dan pernyataan beliau ini dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su' wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun. Siapa yang sengaja meninggalkan witir, maka dia orang yang jelek, dia orang yang buruk. Rajulun su'un, orang yang jelek. Wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun, sehingga persaksiannya tidak layak untuk diterima.
persaksiannya tidak layak untuk diterima. Bayangin ya, orang seperti ini ketika dia dihadirkan di majelis akad nikah, lalu kemudian pihak wali minta tolong si A maju sebagai saksi akad nikah. Tapi diketahui oleh penghulu, Pak mohon maaf, saya tahu orang ini Pak nggak pernah sholat witir. Kalau pakai standar ini, persaksiannya ditolak. Maaf Pak, Anda tidak bisa jadi saksi, Anda mundur saja ke belakang, ganti orang lain. Karena yang boleh jadi saksi adalah orang yang dia merutinkan sholat witir. Masya Allah. Sampai seperti itu, tingkat persaksian yang dijaga dalam Islam. Karena orang jadi saksi, perkataannya diterima. Sehingga ketika orang itu tidak diterima jadi saksi, berarti perkataannya ditolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakuna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasat, umat pertengahan, umat yang paling istimewa, yang paling sempurna. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Para ulama mengatakan ini kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untuk umat-umat sebelumnya. Artinya perkataan umat Muhammad diterima besok di hari kiamat. Karena kalau sudah disetujui jadi saksi, berarti ucapannya diterima. Kalau dia belum disetujui jadi saksi, maka berarti ucapannya tidak diterima. Nah, salah satu di antara standar ucapan seseorang itu diterima adalah dia bukan musirran fi tarkil witri. Bukan orang yang punya kebiasaan meninggalkan sholat witir. Maka kalau ada orang yang dia terbiasa meninggalkan sholat witir, sehingga hari ini tidak witir, malam ini tidak witir, besok juga tidak witir, kemarin juga nggak pernah witir, ucapan orang seperti ini tidak diterima ketika dia menyampaikan berita. Karena persaksian yang diterima dalam standar Imam Ahmad haruslah orang yang rajin menjaga sholat witir. Baik. Dan saya kira bagi seorang muslim yang dia menghargai kehormatan dirinya, ini sudah cukup menjadi sentilan baginya, menjadi peringatan baginya. Kalau saya tidak rutin mengerjakan sholat witir, maka persaksian saya ditolak dalam standar para ulama. Sehingga ketika dia menghargai kehormatan dirinya, dia tidak akan mau melakukan seperti ini. Berarti kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat witir dan itu dianggap biasa saja, dia belum paham tentang kehormatan seorang muslim. Dia nggak ngerti tentang hakikat kehormatan seorang muslim. Karena bagi seorang muslim, ucapan diterima itu kehormatan. Dan salah satu di antara syarat untuk bisa menjadi orang yang ucapannya diterima adalah dia tidak meninggalkan sholat witir. Selanjutnya, keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baji. Ini ulama mazhab Malikiyah. Dalam Syarhul Muwatta, dalam syarah kitab Al-Muwatta, Al-Baji pernah mengatakan, "Wa amma tarkul mandubi ilaihi bima kana minhu yatakarrar wa yata'akkad kal witri." Adapun orang yang punya kebiasaan meninggalkan salat sunnah yang berulang dan hukumnya muakkadah. Kebiasaan orang yang meninggalkan salat sunnah berulang dan hukumnya muakkadah. Kal witri, contohnya salat witir. Wa raqatil fajri, contoh yang lain adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wa tahiyatil masjid, dan tahiyatul masjid. Wa ma qad wadhaba alaihin nas, dan yang sudah menjadi amal sunnah rutinitas masyarakat. Fa in akhalla ahadun bi fi'lihi marratan aw miraran li udhrin aw ghairi udhrin fala tasqut bidzalika adalah. Kalau ada orang yang meninggalkan sunnah muakkadah seperti ini, yang itu menjadi rutinitas masyarakat. Jika dia tinggalkan sekali, atau dia tinggalkan berkali-kali tapi karena udzur,
maka ini tidak bisa menghilangkan sifat adil pada dirinya. Tidak bisa menghilangkan sifat adil pada dirinya. Maksudnya tidak bisa menghilangkan sifat adil pada dirinya gimana Pak? Status persaksiannya diterima. Masih diterima. Karena dia meninggalkannya disebabkan apa? Uzur. Kemudian, wa amma man aqsama alla yaf'ala aw tarakahu jumlatan fa inna dzalika yuskitu syahadatahu. Tapi kalau ada orang yang secara sengaja dia meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah seperti ini, atau dia meninggalkan sunnah muakkadah seperti ini sama sekali, sehingga jadi kebiasaan dia sholat subuh itu cuma 2 rakaat tok, Pak. Datang sholat subuh 2 rakaat sudah. Dan itu pun tidak pernah jamaah. Di kos-kosan dia. Bangun jam 5:30, kemudian kelisik-kelisik ke kamar mandi, lalu dia habis dari toilet, sholat subuh dengan cepat 2 rakaat, salam, makan. Maka orang seperti ini, bertahun-tahun seperti itu, dia tidak pernah membiasakan dirinya dengan sholat witir, jangankan qiyamul lail, witir saja enggak. Bahkan qobliyah subuh dia enggak pernah. Orang seperti ini persaksiannya tidak diterima. Dalam standar yang diberikan oleh para ulama. Tapi Pak, itu kan amal sunnah. Betul, itu amal sunnah. Tapi ada amal sunnah yang jadi indikator kalau dia ini orang yang menghargai ibadah. Yaitu amal sunnah yang sifatnya muakkadah, yang menjadi rutinitas dan kebiasaan masyarakat yang baik. Kalau dia tidak turut serta mengamalkannya, berarti dia tidak masuk golongan orang baik. Makanya persaksiannya ditolak. Ini standar para ulama. Yang jika kita perhatikan standar ini mungkin sudah hilang di zaman kita. Sehingga orang di zaman kita, mereka menyampaikan berita begitu mudah, tersebar di mana-mana, dan semua orang tidak ada yang curiga, padahal bisa jadi yang menyampaikan berita ini nggak pernah sholat. Bahkan kadang berita itu datang dari orang non-muslim. Padahal kita sudah mendapatkan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik bawa berita. Orang fasik itu pelaku dosa besar. Tapi dia masih mukmin. Dia bawa berita. Fatabayyanu, jangan langsung diterima. Cross check dulu berita ini benar enggak? Dan lebih dari itu, Islam memberikan batasan. Dalam masalah persaksian, orang itu harus tergolong sebagai orang baik. Dan untuk bisa disebut sebagai orang baik, dia harus punya sifat adil. Status adil itu diantaranya indikasinya adalah dia menegakkan dan dia merutinkan amalan sholat sunnah, ibadah sunnah yang sifatnya muakkad. Kalau sama sekali dia tidak pernah melakukannya, berarti dia bukan termasuk bagian dari orang baik. Tayyib. Kemudian pernyataan yang lain pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah waqala Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah pernah mengatakan, la yanbaghi li ahadin ay ya'tamida tarkal witri hatta yusbih. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk secara sengaja meninggalkan sholat witir sampai subuh. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk meninggalkan sholat witir sampai masuk waktu subuh. Sehingga kalau punya kesempatan sholat witir, kerjakan. Jika dia nggak yakin untuk bisa melaksanakan sholat witir di akhir malam, apalagi sekarang ya, subuh jam berapa? Sebelum jam 4. Sebelum jam 4. Padahal mahasiswa bisa bangun jam 4 itu prestasi luar biasa. Ada nggak syarat IPK 4 harus bangun jam 4? Nggak ada ya? Andai kan ada mahasiswa yang dia bisa bangun jam 4 itu Masya Allah prestasi yang luar biasa. Karena rata-rata kan bangunnya di atas jam 5. Bahkan ada yang di atas jam 6. Mungkin kampus gak bisa ngontrol kegiatan mereka di kos-kosan mereka. Tapi sebagian besar mereka punya kebiasaan
yang kurang baik tidur terlalu malam, bangun terlalu siang. Dan nggak sehat seperti itu. Umumnya kayak itu. Sehingga kalau ada di antara mereka yang bisa bangun jam 4 itu Masya Allah 1001 Pak ya. Dari 1000 mahasiswa nemu satu. Jarang sekali. Apalagi kalau subuhnya sebelum jam 4. Sekarang kan jam 3.50. Jam berapa? 3.50. Nah, kalau kemudian dia nggak bisa melaksanakan sholat witir di akhir malam karena keterbatasan, wah Pak, saya kalau bangun sebelum jam 4 tuh rasanya pusing ini kepala Pak. Rata-rata bangun saya itu jam 4:30 itu sudah mentok. Sehingga kalau kepagian saya nggak sanggup. Tayyib. Maka Anda bisa kerjakan sholat witir sebelum tidur. Sebagaimana kebiasaan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bithalathin." Kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 3 hal. Salah satunya wa an utir qabla an anam. Dan agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Maka kalau enggak yakin bisa bangun malam, sebaiknya salat witirnya dikerjakan sebelum tidur. Nah, mengerjakan salat witir sebelum tidur itu ada 2. Pertama, mengerjakan sholat witir setelah isya. Sehingga setelah dia jamaah isya, dia sholat sunnah, lalu dia sholat witir sekian rakaat sesuai yang dia kehendaki. Bisa 3, bisa 1. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengerjakan sholat witir menjelang tidur. Sehingga sebelum dia tidur, dia gosok gigi, kemudian dia pakai pakaian yang suci, kemudian dia bersuci, dia wudhu, lalu dia sholat. Tayyib, dari 2 ini mana yang lebih berat? Pertama atau kedua? Kedua. Makanya para ulama mengatakan lebih afdal menjelang tidur daripada setelah isya. Kalau orang mengerjakan sholat witir, mana yang lebih baik setelah sholat ba'diyah isya, kemudian dia bangkit 1 rakaat atau 3 rakaat untuk witir? Ataukah menjelang tidur? Jawabannya menjelang tidur lebih afdal. Karena lebih berat menjelang tidur daripada setelah isya. Orang kalau menjelang tidur itu yang dibawa apa? Yang dipegang apa? HP. Dia hiburan dulu baru tidur. Rata-rata orang kayak gitu. Hiburan dulu baru dia tidur. Nonton bal-balan dulu gitu kan. Kalau enggak ya nonton MMA. Ya enggak? Teman-teman dulu baru setelah itu dia tidur. Kalau enggak nonton film apa dulu, baru dia tidur. Atau kalau enggak dia mampir marketplace dulu, nyari-nyari apa, baru dia setelah itu tidur. Rata-rata orang liburan dulu di internet, baru setelah itu dia tidur. Makanya jika dia bisa tidur atau dia bisa sholat menjelang tidur, itu lebih afdal. Selanjutnya, ada perkataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Dalam Fatwa Al-Kubra, beliau mengatakan, Al-witru sunnatun mu'akkadah bittifaqil muslimin. Witir itu sunnah yang ditekankan dengan sepakat kaum muslimin. Faman asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuh. Siapa yang terus-terusan meninggalkannya, maka persaksiannya ditolak. Sehingga kalau rutin meninggalkannya, persaksiannya ditolak. Ini beberapa perkataan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan ulama berkaitan dengan orang yang tidak sholat witir. Maka setelah ini kita sebagai muslim yang ingin punya kehormatan yang baik di hadapan syariat, disebut sebagai muslim yang punya adalah, punya sifat adil sehingga persaksiannya diterima dalam standar syariat. Mari kita jaga pelaksanaan sholat witir. Teman-teman mahasiswa juga seperti itu. Dan tipsnya tadi ya, kalau Anda tidak yakin bisa bangun malam, kerjakan sholat witir sebelum tidur. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang jam 1 tepat. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada?
Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم